Audiotune mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imon. Pengisi suara Eve. Bagian 60. Keputusan Ayah Fiona. Selamat mendengarkan. Leonard masih duduk di bangkunya dengan satu kaki menyilang di atas kaki satunya. Dilihatnya Pak Haryanto masih mematung, memikirkan keputusan yang sangat berat untuk dipilih. Bagaimana tidak? Keduanya itu adalah hal penting yang tidak bisa ia serahkan salah satunya. Apalagi Fiona, gadis yang masih menangis memohon pada ayahnya agar membebaskan dirinya dari jeratan hukum yang akan membawanya masuk ke dalam jeruji besi. Namun Sandimas Jaya, semua produk makanan ringan berlabel perusahaan itu sudah mulai menurun penjualannya di pasaran. Ini saja dia masih mendapatkan bantuan dari Dewantara. Jika saja Dewantara mencabut semuanya, maka hancurlah perusahaan itu. Pak Haryanto, bisakah Anda memberikan keputusan itu secepatnya? Setengah jam lagi saya harus memimpin rapat direksi, mengunjungi beberapa gedung dan pertemuan lainnya. Saya tidak punya cukup waktu lagi untuk menunggu Anda berpikir. Tutur Leon yang sudah tidak bisa menahan geramnya. Ia bahkan sudah tidak tahan mendengar suara tangisan Fiona yang membuatnya semakin mengingat penderitaan Kinara, hingga mereka harus kehilangan janin dalam kandungannya. Pak Hari memutar badannya, mengarahkan pada Leon yang masih pada posisinya. Ia melepas sejenak kacamata yang melekat di sana, lalu mengusap mata yang mulai basah, dan kembali memakai kacamata itu lagi, seraya diletakkan telapak tangan yang terlungkup di depan dada. Tuan Muda Leon Dewantara, saya tahu apa yang dilakukan putri saya sangatlah tidak baik, Tuan. Namun sebagai seorang ayah, saya tidak tega melihatnya mendekam di sel tahanan, Tuan. Fiona yang tertunduk itu mulai menyunggingkan senyum yang sangat tipis. Ayah, sudah pasti ayah akan membela aku. Namun untuk urusan kerjasama, itu pun sangat berat bagi saya jika Anda mendepak saya keluar dari fraksi Anda, Tuan. Karena sejatinya Sandimas Jaya bisa kokoh berdiri tegap hingga detik ini atas adanya tiang besar dari Dewantara. Tanpa itu semua kami bukan apa-apa, Tuan. Maka dari itu, tidak bisakah Anda mengampuni putri saya ini dan memberikan kesempatan untuk kembali merajut hubungan baik? Pak Haryanto Agatha, saya sangat memahami apa yang Anda rasakan sebagai seorang ayah. Namun, apa yang istri saya alami karena perbuatannya, itu sudah benar-benar membuat saya geram. Saya masih memberi Anda kesempatan untuk memilih, karena saya menghargai Anda, Pak. Jika tidak, saya sudah menghancurkan semuanya, perusahaan Anda dan dia. Pak Haryanto menurunkan tubuhnya. Ia pun bersimpu di bawah kaki Leona. Mohon ampuni putri saya, Tuan. Saya mohon. Pilihlah salah satunya, maka saya akan mengampuni. Sudah sangat geram Leon rasanya. Ia bahkan ingin menyeret sendiri tangan Fiona dan membawanya ke penjara. Tuan, Anda tidak dengar apa yang Tuan Leon katakan? Pilihlah salah satu sebelum Tuan mulai berubah pikiran dan menghancurkan keduanya. Leon, tidak adakah perasaanmu untukku? Aku cinta pertamamu kan? Kau bilang aku embun yang selalu menyejukkan hatimu. Aku masih ingat kata-kata itu dari bibirmu, Leon. Fiona mengeluarkan sesuatu dari dalam pakaiannya. Sebuah kalung yang menjuntai di lehernya. Lihat ini, Leon. Tolong lihat ini. Fiona mendekati Leon dengan kedua lututnya. Leon pun menoleh dengan berat ke arah Fiona. Kau yang memberikan ini kan? Kau bilang aku akan menjadi milikmu seumur hidupmu. Kau bilang juga padaku jika aku... Hentikan! Leon beranjak dan mendekati Fiona, lalu berjongkok dengan satu kaki tertekuk. Gadis itu tersenyum seraya menangis. Leon mengangkat kedua tangannya lalu meraih pengkait kalung itu. Leon, kau mau apa? Jangan lepaskan. Jangan, Leon. Leon pun melepaskannya dan menggenggam kalung itu. Memang aku dulu memasangnya, dan sekarang aku juga lah yang akan melepaskan ini. Fiona menggeleng cepat. Ia meraih tubuh Leonard dan memeluknya.
Leon, jangan lepaskan aku, Leon. Mengertilah, tolong mengerti kenapa aku sampai melakukan hal sejauh ini. Sebab aku sangat mencintaimu, Leon. Aku tidak rela kau dengannya. Sungguh aku tidak rela. Leonard hanya diam saja. Aku mencintaimu, Leon. Sangat mencintaimu. Aku juga. Fiona menatapnya. Aku juga mencintaimu. Dulu, sebelum kau menghancurkanku karena pengkhianatanmu. Aku sudah minta maaf padamu, bukan? Dan kau bilang sudah memaafkanku. Memang benar, aku sudah memaafkan kesalahanmu. Namun untuk calon anakku yang sudah kau keluarkan paksa dari rahim istriku, itulah yang tidak bisa membuatku memaafkanmu. Leon mendorong tubuh Fiona kasar, hingga gadis itu tersungkur. Leon beranjak lalu membenahi jasnya. Aku tidak akan memberikan pilihan lagi, Pak Haryanto. Mau tidak mau, suka tidak suka, Fiona akan kuseret ke pengadilan. Ayah, tolong aku, Ayah. Aku tidak mau dipenjara, Ayah. Baiklah, Tuan. Saya akan menyerahkan putri saya ini untuk Anda. Jadi silahkan hukumlah dia jika memang itu pantas ia dapatkan. Haryanto berkata dengan berat hati, sedangkan mata Fiona terbelalak seketika. Ayah, apa kau sudah gila? Kau rela memenjarakanku demi perusahaan? Kau bukan putriku lagi. Apa? Aku tak menganggapmu lagi sebagai Fiona aku yang manis. Karena kelakuanmu ini yang sudah mempermalukan keluarga Agatha. Ayah! Mohon maafkan saya, Tuan Muda. Saya telah gagal mendidiknya. Saya serahkan dia. Silakan hukumlah Fiona sesuai tuntutanmu. Terisak, ia pun beranjak lalu membungkuk sejenak. Saya izin keluar, Tuan. Saya sudah tidak tahan lagi di sini. Sekali lagi, mohon maafkan saya. Ayah, jangan tinggalkan aku, Ayah. Ayah jangan pergi ya. Fiona meraih tangan sang ayah, namun ditepis kasar oleh sang ayah, yang langsung melangkah keluar dari dalam ruangan itu. Ayah, Ayah tolong Fiona ya. Ayah, Fiona tidak mau dipenjara, Ayah. Teriakan sang putri masih beliau dengar di luar. Sementara Haryanto terus saja melangkah sembari menutup mulutnya dengan bahu yang bergetar. Hingga dua orang aparat kepolisian tiba. Beliau pun menghentikan langkahnya saat berpapasan dengan dua orang itu. Fionaku, gumamnya menoleh ke belakang saat kedua polisi itu sudah melewatinya. Ia pun menggeleng cepat dan memutuskan untuk segera berjalan menjauhi tempat itu sebelum melihat putrinya diseret keluar oleh mereka. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.